Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencinta otomotif, kali ini saya akan menjelaskan prinsip kerja dan fungsi dari eh, saklar utama, power window, dan central lock. Jadi bisa dilihat sahabat di sini, ini adalah salah satu contoh saklar utama dari power window dan central lock. Ya, ini mungkin sudah agak lama ya, saklar utama tipe seperti ini yang sekarang sudah lebih kompleks lagi. Ya, ini yang lebih sederhana. Jadi di sini saya hanya akan menjelaskan bagaimana hubungan antara rangkaian central lock yang sebelumnya telah saya share di video sebelumnya tentang prinsip kerja central lock, dan nanti mungkin pada konten berikutnya menjelaskan tentang prinsip kerja power window. Nah, kali ini saya akan menjelaskan prinsip kerja dan nama-nama terminal dari saklar utama, power window, dan central lock. Nah, kalau kita lihat di sini sahabat, ada 6 switch ya, ada 6 switch di dalam saklar utama ini. Jadi kalau kita lihat di bagian depan, nah ini switch yang ini digunakan untuk fungsi central lock atau door lock. Nah, ketika ditekan ke depan, maka ini pintu akan terkunci atau locknya, dan apabila ditekan bagian belakang, ini akan unlock. Nah, kemudian yang lainnya, yang ini adalah pengunci untuk power window ya. Jadi apabila si driver atau supir menekan switch lock ini atau kunci ini, maka kaca jendela dari tiap-tiap pintu di kendaraan tersebut akan terkunci semua, jadi tidak akan bisa dibuka. Yang selanjutnya ada 4 switch lagi. Yang pertama ini adalah switch auto. Nah, sebagaimana yang mungkin sahabat pencinta otomotif juga tahu, bahwa saklar utama ini adalah saklar yang dipasang di samping sopir ya. Nah, jadi yang di samping sopir biasanya kaca jendelanya itu bersifat auto ya. Jadi auto ini apabila misalkan sahabat mau membuka, tinggal tekan saja sedikit ya, tinggal tarik ke atas sedikit, maka kaca akan maju sampai menutup ya, full. Dan apabila ditekan sedikit, maka kaca jendela akan turun sampai full juga. Nah, ini adalah fungsi auto. Jadi gak usah ditekan ya, tinggal diangkat sedikit atau ditekan sedikit, maka kaca jendela akan membuka atau menutup. Nah, jadi ini settingannya untuk kendaraan yang menggunakan setir kanan ya. Jadi ini posisinya untuk kaca jendela depan kanan. Nah, switch yang sebelahnya ini adalah untuk kaca jendela depan kiri. Nah, kalau ini tidak auto ya. Jadi kalau sahabat mau membuka full, setengah, atau seperempat, maka harus ditekan ke bawah kalau membuka ya. Dan kalau mau menutup, maka ditarik dan ditahan gitu. Jadi berbeda dengan yang auto. Nah, ini seperti ini. Ini adalah untuk switch depan kiri. Nah, yang di belakangnya ini adalah switch untuk kaca jendela belakang kanan atau di belakang sopir atau driver. Kemudian yang sebelah kiri ini adalah untuk kaca jendela depan kiri. Nah, yang ketiga ini adalah manual ya, kecuali yang dekat supir ini adalah auto. Nah, itu fungsi dari switchnya. Kemudian kita lihat sekarang di soket terminalnya ini ada 14 terminal ya, bisa dilihat. Nah, bagaimana cara menentukan mana terminal 1, 2, 3, 4 dan lain sebagainya? Patokannya adalah
pin pengunci ya, kayak gini. Jadi posisinya harus seperti ini. Nah, di pin pengunci ini, nah baru kita bisa menentukan ya. Jadi nomor satunya mulai dari yang sebelah sini ya. Nah, yang atas kiri ya. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, 6. Ya, kemudian balik lagi ke sini. Ini adalah 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi ada 14 terminal untuk keperluan central lock dan power window. Nah, untuk central lock ini hanya ada 4 terminal yang digunakan. Nah, sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya pada prinsip kerja, jadi hanya terminal 3, 4, 5, dan 6. Dan terminal 5 dan 6 ini adalah massa ya, terminal massa. Jadi ini sudah kondisi tersambung ya, jadi bisa ke terminal 5 atau terminal 6 saja. Nah, kita coba ukur tadi pada waktu posisi lock ya ke depan yang ini, berarti terminal 4 dan terminal 6 atau terminal 5 ini harus nyambung. Nah, kita cek dulu ini dalam posisi kali 1 atau ke posisi buzzer, boleh ya. Nah, kita coba hubungkan, kita coba lock ya, posisi lock. Nah, ini masih berfungsi atau tidak saklar utamanya. Ini terminal 4, kita hubungkan ke terminal berhubungan. Nah, kita coba lock. Kurang kena ya. Nah, ini ya. Nah, ketika di lock, maka terminal 4 berhubungan dengan terminal 5 atau terminal 6 ya, tetapi kalau dilepas dalam posisi netral, ini tidak berhubungan. Jadi fungsi saklar utama untuk lock ini bekerja ya. Kemudian apabila 3 dan 6 atau 3 dan 5 berhubungan, itu adalah fungsi daripada unlock bekerja ya. Kita coba hubungkan terminal 3 dan terminal 5. Nah, ini tidak berhubungan. Nah, kita tekan unlocknya. Nah, ditekan unlock ke belakang, maka berhubungan ya. Kalau dinetralkan ini tidak berhubungan. Kalau ditekan unlock, maka ini berhubungan. Oke, jadi seperti itu ya untuk unlock ya. Untuk unlock dan lock kepada posisi central lock, saklar utama ini masih bekerja. Jadi sekali lagi untuk central lock, terminal yang dipakai adalah terminal 3, 4, 5, dan 6. Dan sisanya adalah untuk keperluan power window. Jadi terminal 1, terminal 2. Nah, terminal 5 dan terminal 6 karena negatif atau massa ini dipakai juga nanti di power window gitu. Jadi untuk power window 1, 2, 5, 6, kemudian 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, kemana hubungan terminal-terminal itu? Nah, nanti pada prinsip kerja power window akan saya jelaskan untuk apa fungsi dari terminal 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14 itu. Demikian sahabat pencinta otomotif tentang fungsi tombol-tombol pada saklar utama central lock dan power window, dan juga penomoran terminal-terminal dan hubungannya ke central lock dan power window. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.